barang atau jasa pemerintah. Apa sih yang dimaksud dengan pengadaan barang atau jasa? Menurut Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga, perangkat, daerah atau institusi lainnya, atau pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN atau APBD desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lalu apa yang berubah dari tahun 2018 hingga tahun 2025? Perubahan peraturan dimulai dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, lalu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah perubahan pertama atas peraturan sebelumnya, dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Lalu apa perbedaan dari ketiga peraturan tersebut? Definisi pengadaan barang atau jasa diubah pada Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 untuk menyertakan desa sebagai bentuk inklusi pemerintahan paling bawah. Istilah pemerintah desa dan institusi lainnya juga baru muncul dalam Peraturan Presiden 46 Tahun 2025. Istilah toko daring yang dulu ada di Peraturan Presiden 2018 dan ditambahkan lagi di 2021, kini dihapus di Peraturan Presiden ke-2025. Pada bagian ini, kita akan membahas pasal atau ayat yang ditambahkan pada Peraturan Presiden tahun 2021 dan 2025. Berikut merupakan pasal atau ayat yang ditambahkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada tahun 2021 terdapat 18 pasal atau ayat yang ditambahkan. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 44 pasal atau ayat yang ditambahkan. Berikut merupakan pasal atau ayat yang dihapuskan dari tahun 2021 dan 2025. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, terdapat 9 pasal atau ayat yang dihapus. Pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, terdapat 8 pasal atau ayat yang dihapus. Perubahan isi pasal dan ayat pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada pasal 1, ada beberapa angka yang berubah terkait pengertian. Perubahan ada pada angka 38 tentang pengadaan barang atau jasa internasional, 45 tentang usaha mikro, 46 tentang usaha kecil, 49 tentang sanksi daftar hitam, 50 tentang pengadaan berkelanjutan, 51 tentang konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Pada pasal 7, ayat 2 huruf F berubah menjadi berbunyi, tender atau seleksi yang sama yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Pada pasal 9 ayat 3 tentang tugas dan kewenangan PA, pada
pada tahun 2021, pelimpahan kewenangan pengguna anggaran ke KPA diperluas menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, dan pada 2025, tugas dan wewenang diperluas menyesuaikan prosedur atau tata cara atau tahapan, metode, jenis kontrak, dan atau bentuk kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Pasal 26 ayat 7 tentang pengecualian harga perkiraan sendiri pada tahun 2025. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang atau jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta rupiah, e-purchasing dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah, dan tender pekerjaan terintegrasi. Pada pasal 29 ayat 2 pada tahun 2025, besaran uang muka diubah dan dikategorikan berdasarkan nilai kontrak dan jenis usaha. Uang muka paling sedikit 50% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk nilai kontrak antara 50 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah. Uang muka paling sedikit 30% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 2.500.000.000 rupiah. Uang muka paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah. Uang muka paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk non-usaha, mikro, dan usaha kecil dan penyedia jasa konsultansi. Uang muka paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak. Pada pasal 51 ayat 2 tahun 2018, terdapat 9 kategori yang menyebabkan gagalnya tender atau seleksi. Pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2025 terdapat tambahan 1 kategori menjadi 10 kategori. Pasal 70 ayat 1 pada tahun 2018, pengadaan barang atau jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace. Pada tahun 2025, ruang lingkup bertambah menjadi 7. Pasal 70 ayat 2 pada tahun 2018, layanan e-marketplace dalam pengadaan barang atau jasa. Dan pada 2025, terkait interkoneksi sistem pengadaan elektronik dengan sistem informasi pemerintahan lainnya. Perubahan berdasarkan aspek. Pada tahun 2018, pada pasal 19 tentang ketentuan penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dengan prioritas produk dalam negeri dan SNI, terdapat 3 ayat yang mengatur. Pada tahun 2021 tentang penyusunan spesifikasi teknis atau KAK oleh PPK dengan prioritas produk dalam negeri dan ramah lingkungan. Pada ayat 1 ada penambahan dan perubahan. Pada tahun 2025 ada penambahan pada ayat 1A. Penguatan kebijakan afirmasi UMKM dan koperasi tidak diatur pada Peraturan 2018 dan 2021. Lalu pada tahun 2025 ditambahkan pada pasal 20 ayat 3, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi pada tahun 2018 maksimal 200 juta dan pada tahun 2021 tidak terjadi perubahan. Pada tahun 2025 diubah menjadi maksimal 400 juta. E-purchasing diatur dalam pasal 50 pada tahun 2025 mewajibkan e-purchasing jika tersedia, kecuali ada alasan rasional, dan menambah 3 ayat yaitu ayat 5A, 5B, 5C. Tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan. Pada tahun 2021, TKDN tambah BMP paling rendah 40%. Pada tahun 2021, tambahan pasal 66 ayat 3A terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Pada tahun 2025, lebih diperjelas pada pasal 66 ayat 2A, 2B, 2C, 2D.